Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang kembali menonton channel Pesta Komik. Nah, ini udah minggu ketiga, satu udah. Ya, minggu ketiga bulan puasa berarti kalau udah nonton ini. Tapi ini take-nya di hari pertama puasa. Jadi kalau suara-suara serak mohon maaf. Kalau yang Mas Dari sama Ayoga kemarin take-nya sebelum puasa soalnya. I see. Ini pas Kemarin puasa. juga aku diajakinnya biar Pas sebelum puasa ya iya, ceritanya. tapi ternyata bisanya pas puasa hari pertama. Saya juga salah karena ternyata harinya tidak bisa waktu minggu-minggu sebelum itu, Mas. Mohon maaf. Nah, ini kita kedatangan Mas Gondrong satu ini, kakak-kakak kita semua. Cepat banget tapi gondrongnya ya. Ada Mas Eki. Nah, di sini nih. Hai hai. Hai Halo, Mas Peskom, Eki. Peskom, Peskom. Yang sudah mengkritik Peskom, jangan gede kecil tulisannya. Saya bukan mengkritik, saya merasa annoyed. Iya, tapi udah nggak gede kecil lagi, Mas. Oh ya, Udah begitu. nggak. Karena capek. Saya bertanya-tanya siapa alasan dibaliknya, sampai Saya sempat nyobain ini apakah ada polanya gitu, ada kata kunci khusus. Tapi ternyata nggak ada setelah 2-3 post gue perhatiin. jadi alasannya karena kan ya kalau yang pertama bahasanya jujur lupa bahasanya gimana copywritingnya yang pertama. Kalau yang copywriting 2 kan kayak dibikin ngeselin lah kayak apa ya seakan jadi seakin kayak gitu-gitu kan kalau yang kedua. Yang ketiga nggak tahu mau apa. Jadi udah gede kecil aja. Tapi ternyata capek ya dan sangat memusingkan akhirnya kita kurangi. Nah, Alay, alay itu udah so less decades nah gitu loh, kalau Pia. angkatan kita tahu Mas kalau itu alay Mas. Tapi yang anak baru-baru ini nggak tahu. Ini kenapa gede kecil? Nah, kan lucu kan? Saya cuma ingin meraih respon-respon itu aja. Tapi habis itu udah lelah, sudah tidak usah lagi gitu. Ada Mas, buat yang nggak tahu nih, udah bahas lain-lain aja nih. Buat yang belum tahu Mas Eki ini apa nih Mas kalau sekarang? Bisa dibilang. Ini ngomongin kantor atau ngomongin aktivitas nih? Bebas, boleh dua-duanya. Aku sekarang apa ya? Sekarang itu jadi tim hore di Kisah Entertainment sebagai business development. Business development. Nah, Oh, kok? iya, jadi kalau ada yang ini apaan business development ya, intinya ngurusin soal pengembangan bisnis, jadi tentang klien-klien Kisah, tentang perkembangan rencana Kisah sebagai sebuah studio dan entertainment company dan lain sebagainya. Itu berarti sejak kapan Mas kalau yang kisah? Baru Sejak kan? tahun kemarin, Iya, baru kan. sejak tahun kemarin, 2024 ya. Kalau sebelumnya? Nanti pas Lebaran setahun. Sebelumnya aku 7 tahun di Bumi Langit Keren. Entertainment. Sa Iya, sa 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 itu sa. yang sa. ditunggu-tunggu. Apa sih? Tapi kalau Bumi Langit sebagai apa Mas waktu itu? Business development juga? Bumi Langit sebagai managing editor. Managing editor? Itu apa kalau managing editor? Iya. Managing editor tuh kayak editor tapi ada elemen manajemennya juga lah ya. Jadi kayak yes, handling produksi gitu, kayak mengawal kualitas produksi komik, tapi juga ngurusin sedikit manajemen kayak talent management, partnership management, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menghasilkan karya terbaik dan bisa publish dengan baik, intinya gitu lah. Oh, beda sama editor in chief gitu-gitu ya berarti ya? Karena ini Beda cakupannya lebih kalau luas. editor, yes, lebih ada tambahannya dikit di luar produksi. Oh, box. Berarti emang itu tapi awalnya memang di Bumi Langit Mas untuk terjun ke komik kan? Terjun ke komik enggak sih, dari zaman ngindi-ngindi, fotokopi, cetak sendiri, Yang sejak mana saya belum lahir ya Mas itu ya? 2006 ya, 2006 kali ya. Sumpah? Enggak mungkin, Nah, masa belum Mas? Iya, 2006. Sebelum itu bahkan kayak bikin gambar buat ilustrasi buku sekolah gitu 2001, 2002. Itu 2001 pas lagi apa Mas? Kuliah. Pas lagi SMA awal kuliah ya. SMA Project udah. pertama kalau nggak salah, iya. Gokil. Nah, kok bisa akhirnya kan SMA berarti muda banget Mas. Aku SMA-nya nggak kepikiran jadi komikus. Itu Aku nggak ngomik waktu ilustrator doang. gitu-gitu Bikin lah, gambar maksudnya. gayung, Ya gambar apel. commissionku itu dari teman-teman sekelas pelajaran kesenian Mas. Jadi Nah, sama loh, mirip. tapi kan nggak dari luar, nggak kepikiran kalau dari luar waktu itu.
Nah waktu itu kok bisa, tapi waktu itu udah tau komik Indonesia Mas? Apa belum? Belum, tahu nggak sengaja tapi nggak tahu secara secara apa ya, secara kolektif atau skema gitu ya. Hmm, Karena kalau ada yang ingat tahun 95 itu ada komik nasional di Istora Senayan. benar. Nah, yang ternyata di situ ada Pak Rangers, ada Bu Ranger, ada Om Torik, ada Om Firman. Nah, aku ikut lomba di situ. Oh gitu. Apa ya Iya, komunitasnya ya? Lupa lagi namanya. MKI. Oh, nggak salah. iya itu dulu masih QN, Oh komik masih QM. nasional, belum MKI. Karena itu tahun 95, Hmm. MKI itu tahun 97. Oh, sedangkan Mas Eki Hmm, waktu itu berarti hmm. belum join ke situ-situ ya? Maksudnya community belum Belum, tahu ya? cuma ikutan lomba aja. Join community itu baru pasca 2006. Oh, sedangkan Hmm. kalau sentuhan pertama dengan komik, nggak usah komik Indonesia deh, dengan komik, bener-bener komik nih. Ya Bobo lah, Oh, udah pasti dari Bobo ya berarti. ya Emang zaman Pak itu Janggut. bukan ini, bukan Ah, tapi Gundala bukan gitu-gitu. bukan nggak sempat aku ngalamin komik Indonesia yang Masih Jaya itu. Gundala Hmm. gitu. Jadi sentuhan pertamanya Bobo, Pak Janggut, bahkan Bobo pun udah nggak dapat Denny Manusia Ikan. Lu sumpah? Jadi benar-benar di 90-an ya mulainya, 90-an Tapi awal. zamanku ada. Oh, berarti zamanku itu di rilis ulang gitu ya? Kali ya? Iya. Soalnya ada di Sempat ada zamanku. rilis ulang. Oh, berarti masa Jaya komiknya nggak waktu itu nggak ngalamin. Itu tahun aku juga jujur nggak tahu kapan ya. Susah, Yang Gundala udah lama lah. gitu-gitu, yang Gundala Udah gitu-gitu. lama. Terus habis itu kan sempat Bobo gitu-gitu. Oh, alah. Berarti kalau sekarang terjunnya di komik, di industri komik. Ya itu 2006 Mhm. indie otomatis pas indie itu kan ada PKN. kerjaan freelance ya, kayak bikin Oh. komik LSM kayak gitu-gitu. Oh gitu. Ya itu sejak 2006. Itu Bareng kadang-kadang ikutan projectnya Mas Wahyu, kadang-kadang ikut project sendiri gitu. berarti ngikut orang dulu dapat project terus akhirnya jalan sendiri. 2006 eventnya apa, Mas? PKN. 2006 eventnya PKN. Ya pertama kali bikin komik itu PKN 2006 atau 2007 gitu. Terus akhirnya baru PKAN. PKAN. Waktu masih ada animasinya. Oh, masih ada animasi. Aku taunya yang di mall. Yang Mas Weta masih tua. Itu ya. Sekarang kan muda. Aku pertama itu di Solo. Pertama kali ketemu Aziza. Aziza Nur. Jadi ya itu. Bahkan berarti aku kenal Aziza hampir 20 tahun. Edan. 2006. Ya aku aja masuk komik 2015 berarti sekarang udah 10 tahun, Mas. Gila nggak maksudku? Berarti kan 2006. 2006 udah ada koloni belum ya? Udah yang koloninya Alfi. 2 warna. Oh, 2 warna. Ya kemarin ngobrol sama si Ayoga. 2 warna terus sama tomat. Terus terus Doni. Oh, itu udah ada berarti. Alakazam. Tapi baca nggak, Mas? Udah itu 2004. Baca gara-gara tahu dari teman-teman MKI. Oh, terus tertarik. Jadi kalau sering apa ya? Kalau sering lihat yang MKI demo itu, aku belum ikutan tuh. Oh, belum ikut? Aku belum ikutan. Kayaknya aku 2 tahun setelah itu deh. Terus honestly kalau sentuhan dengan komik Indonesia pertama kali dan yang aku bilang, keren nih gitu. Itu Mas Beng sama Mbak Tita. Oh, pasti Mas Beng. Selamat Pagi Urbas sama diarinya Tita itu ya. Makanya di komik pertamaku, aku minta komentar dari Mbak Tita. Waktu itu. Dan katanya? Ya pokoknya standar banget lah itu komik patah hati kayak gitu. Gambar yang detail yang wah biasa. Normal Terus dari situ diplomatis saja. Perjalanan ke akhirnya sebelum Bumi Langit ada nggak, Mas Tabi? Kayak Joy. Sebelum Bumi Langit bikin Shonen Fight. Oh iya. Bikin Shonen hampir lupa. Yang cukup jadi milestone pertama itu ya Shonen Fight lah ya. Maksudnya MKI punya banyak project, tapi yang benar-benar kemudian pembacanya paling banyak mungkin pas zamannya Shonen Fight. Karena pas Shonen Fight itu bisa jual sampai 4.000 kopi, berarti kan ada 4.000 orang yang baca gitu. Itu gila sih Shonen Fight dulu sih jujurnya sih. Kan Shonen Fight tutup gara-gara Mas Alis kan, Mas Alis naik. Jadi kan
Semua komik kompilasi yang ada di toko buku Mas Alis naik join tutup besoknya. Yang punyanya apa? Yang punyanya siapa namanya yang ganteng dari Jogja itu? Siapa nih? Eh Tamam. Alhambra. Oh, Itu Alhambra. Heeh. Tamam nggak ganteng. Yang punya Alhambra itu ada alis naiknya juga ya? Ada Wuku kan? Buku. Ada Alis Oh turun. ada ya? Ada Oh Alis turun alah. Oh join di chapter pantesan. ketiga kalau nggak Nah, salah, di buku ketiga apa? nah. Join tutup habis itu nggak ada lagi. Oh ya ketahuan ya. Itu Mas Alis sendiri yang ngomong, wah gara-gara aku nih kayaknya. Apes banget saya. Tapi awal mula di Sound Effect berarti sebagai apa Mas? Sebagai wakil editor in chief, something like that. Yes, ya editor. co-founder. Oh, Co-founder nah, lah. berarti yang ngebawa Sound Effect Mas Eki juga ke Indo. Kolektif lah. Jadi Sound and Fight itu kayak aku udah pernah cerita di Kalibrasi ya. Sound and Fight itu bukan majalah Jepang. Bukan. Jadi waktu itu awal mulainya itu tadinya mau dari Jepang, tapi bukan dari publisher besar gitu. Intinya ada salah satu pengusaha Jepang pengen bikin majalah. Nah, itu stepping stone-nya lewat bikin sekolah komik dulu, sekolah manga. Nah, tapi entah kenapa waktu itu buru-buru. Jadi sekolah manganya baru jalan 2 bulan, terus disuruh udah cepetan aja kita bikin majalah gitu. Terus ya udah kita setup tim tuh ya, manggil Jati, kontak Aziza, kontak Cesa dan lain sebagainya. Udah dikontak semua, udah siap editorial planning, investornya cabut. Gitu alasannya. Iya, nah terus begitu investornya itu cabut, akhirnya kami ini editor in chief-nya kan Nabesan tuh yang dari Jepang ya, yang sempat ke Manga Fest. Nah, merasa sayang nih kita udah bikin editorial planning, udah setup tim, ya udah kita patungan aja bareng-bareng yuk gitu, untuk mewujudkan itu. Jadilah waktu itu Nabesan bahkan sama translatornya ikutan patungan. Itu yang paling banyak. Terus ada 4 editor, ada Rico, Rian, aku sama Widi. Nah itu patungan sedikit-sedikit sama patungan dari gajinya belakangan intinya gitulah. Itu. Apa pro bono? Jadi akhirnya si gajinya dijadiin saham gitu. Iya. Jadi akhirnya si edisi 1 Shonen 1 itu diterbitkan oleh kolektif lokal sama Nabesan gitu. Keren. Berarti hitungannya indie tapi major. Karena patungan kan? Karena masuk Gramet. Iya, tapi masuk Gramet kan, masuk toko buku berarti kan major. Iya. Dan lahirnya masuk toko buku waktu itu dibantuin Bang Tigor masuk tokonya. Dan suami takut istri. Bang Tigor ada. Bukan Bang Tigor itu. Nah, masuk toko buku, si Sound Effect awal rilis itu kan momennya pas banget kan, sama ada Cosmic, ada Book waktu itu juga masih. Kalau ini juga kalau nggak salah ngeluarin kompilasi Permen nama Pulang itu. Reon duluan terus juga, jadi Reon duluan terus Cosmic. Nah, dulu aku sempat jahat sama Reon waktu pertama kali terbit. Komik Indonesia kok gini banget gitu. Aku bikin Shonen Fight. Iya kan sama, beda ukuran doang. Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Pesta Komik, Peskom. Oke, habis itu Sound Effect, nggak cuma Sound Effect lah, pas zaman itu akhirnya semuanya juga lambat laun selesai juga kan. Bukan selesai, mungkin berhenti dulu lah, istirahat sejenak. Graduate. Ya, istirahat sejenak dulu lah. Habis itu Mas Eki langsung pindah ke Bumi Langit. Enggak, aku pensiun komik dan jadi guru SD. Oh iya? Ngajar? Iya, aku jadi guru SD. Jadi guru SD dan jadi tukang cetak. Waktu di guru SD ngajar gambar lah, ngajar seni rupa. Seni rupa. Itu murid-muridnya yang aku gambar-gambarin semua satu kelas tuh biasanya. Iya, di hari pertama aku bikinin itu surat masing-masing buat orang tuanya. Tolong anaknya dibiarkan untuk menggambar bebas gitu. Oke, habis itu berapa tahun Mas berarti Mas ngajar? Setahun. 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 Terus habis itu Bumi Langit buka lah tuh.
Eh, Belum. iya, terus habis itu Bumi Langit di kontak Mas Is. Soalnya setahu Jadi tuh Bumi Langit ah, dulu belum yang logo balon kata, masih yang logo betul kayak kan, gear itu kan. waktu Bumi Langit mulai heboh sama Mas Iwan sama Bang Iwan, itu kan aku lagi punya Shonen Fight ya. Ya, ya, ya. Jadi 2 tahun setelah itu Mas Is kontak. Jadi pas Mas Is kontak, ya udah mau gitu. Jadilah aku editor di Bumi Langit Februari 2017. 2017 ya, benar. Mm, Itu Bumi Langit itu lama banget sih, Mas. Iya, Itu juga langsung lama banget. megang si Buta waktu itu sama Mas Aji Prasetyo. Oh, si Buta yang pertama ya? Yang Iya, bukan terakhir. yang Raja Mandala. Iya, benar-benar itu. Yang cap Ah, kodok yang warnain ya? iya betul. Nah, terus di Bumi Langit Mas Eki juga akhirnya gabung ke Aksi. Betul, karena Bumi Langit itu kan founding membernya Aksi dan asosiasi komik, dan sistemnya di Aksi itu setiap member menugaskan satu orang untuk menjadi delegasi. anggota, untuk menjadi pengurus, gitu. Jadi aku on behalf of Bumi Langit waktu itu ya bantuin Aksi waktu itu. Sekarang jadi on behalf of Kisai. Nah, di Aksi itu Mas Eki juga keliling-keliling tuh. Kayak ada sana, ada di sini, tiba-tiba di mana, kota mana, pulau mana, tiba-tiba bahkan di negara mana kadang-kadang. Apa sih Mas? Biar apa sih Mas? Maksudku kayak motivasinya apa gitu? Sampai mau rela untuk keliling-keliling membawa komik Indonesia. Sebenarnya ya biar nambah banyak yang kenal ya. Karena kan even dirimu sebagai aktivis Perskom gitu pasti senang ketika nambah orang yang tahu komik Indonesia kan. Ya, bener aktivis Mas, karena nggak dapat duit kan. Setiap tahun pasti ada, komik Indonesia ada ya, pasti ada yang ngomong gitu. Pasti. Dan itu udah jadi sense of achievement buat kita gitu. Tugas kita sebagai aktivis komik ya gitu, buat nambahin orang yang tahu gitu. Dan kadang-kadang mengumpulkan rasa kebanggaan aja sih, kayak kalau lagi kemana-mana ada yang pernah baca ini enggak gitu. Taunya biasanya si Juki. Berhenti Mas, internetnya Mas. Gitu, si Juki sama Virgo, karena Virgo di webtoon gitu. So pas Supri Gaje gitu. Oh iya, biasanya si Juki paling terkenal tuh kalau ditanya ke daerah-daerah, siapa yang baca komik Indonesia gitu, baca si Juki. Jadi ya fun aja sih, sama ya mudah-mudahan inspiring, nggak tahu ya apakah udah ada gitu, karena udah dari 10 tahun yang lalu harusnya udah ada yang lulus kuliah sekarang. Tapi nggak tahu. Kalau inspiring belum tahu ya. Kalau inspiring ya, karena kan itu tergantung diri masing-masing. Tapi yang bikin Mas Eki akhirnya secinta itu, terus sampai waktu Peskom 1, padahal aku kayak ngubungin kayak cuman pertama kali waktu Peskom tuh, terus tiba-tiba Mas Eki bikin video promo tuh, yang Peskom tuh. Kok sampai segitunya sih Mas, maksudku kayak apakah memang komik Indonesia itu udah tertulis di hatinya Mas Eki, kayak ini aku harus orang harus tahu nih, aku harus keliling nih. Ya aku kan pernah berusaha untuk cabut dari dunia komik ya, tapi ternyata nggak bisa gitu. Bentar ya, aku sambil jalan mau ngecek itu gitu, karena aku lagi menunggu boarding. Oke, tapi nggak apa-apa, cuma ngelongok doang karena kebetulan beda satu gang gitu. Jadi ya memang Mas Eki lagi di bandara guys ya. Di Tokyo. Oh, masih ngantri, aman. Di Tokyo guys. Ya ini gara-gara komik emang. Aku pertama kali ke Tokyo itu waktu gara-gara Shonen Fight. Berusaha memperpanjang nafas Shonen Fight. Tapi ternyata tidak panjang. Nggak nemu investor. Waktu itu nyari investor. Udah punya 4 volume tuh. Tapi kalau dibanding Iya, balik lagi. Sorry. Tapi kalau bahas si Shonen Fight bentar Mas. Kalau ada kesempatan sekarang untuk Shonen Fight ada lagi, bakal ada lagi nggak? Berat ya, cetak. Mahal lah. Saya tinggal koloni kan yang cetakan sekarang. Yes, betul. Tapi ya aku pengen sih. Aku pengen kayak di Kisai gitu ya, kita punya banyak komik, tapi nggak banyak orang Indonesia yang baca kan ya komik kita. Karena memang yang available di Indonesia cuma 2 judul nih sekarang dari 25 judul yang Kisai kerjain dalam 1 bulan. Dari lebih dari 70 judul komik yang dibikin Kisai selama 7 tahun terakhir gitu. Jadi aku pengen juga lebih banyak orang yang tahu soal karya-karya Kisai, dan nggak tahu tetap di digital kayak atau dicetak kayak gitu. Tapi
intinya digabung dengan pertanyaan tentang kecintaan pada komik Indonesia, itu waktu aku diwawancara buat masuk kisah, aku juga jawabnya gitu. Maksudnya ya aku kadung nyebur di industri ini, di komik ini. Anakku udah kadung gambar, udah kadung pengen jadi komikus, so aku pengen kayak aku bukan yang terbaik gitu ya di dunia komik, nggak kayak Sweta gitu atau kayak Mas Iwan Azif atau kayak Ardiansyah atau kayak Aryo gitu. Tapi mudah-mudahan ada kontribusiku buat dunia komik yang bikin pas anakku nanti cari kerja, dia bisa confident gitu dengan industri komik Indonesia. Nggak cuma buat nyari kerja di luar gitu, tapi juga di lokal juga. Nah, balik lagi waktu di Komisiniar episode yang reguler, itu pernah ngobrol sama teman-teman juga ngomongnya kan untuk jadi pendukung komik Indonesia nggak perlu mesti jadi kreator kan. Ya kita semua akan jadi kreator pada masanya, pernah ada waktunya. Yes, Kayak exactly. kemarin nanya ke Mas Dari sama Yoga, ya Yoga juga bikin komik, pernah di Ciayo. Mas Dari juga ternyata pernah bikin komik. Ya semuanya pernah jadi kreator gitu. Tapi ya nggak salah juga untuk kita berkecimpung di bagian lain juga kan, karena kan perlu juga Mas. Ngelihat industri komik Indonesia sekarang, dunia komik Indonesia lah aku nyebutnya, itu gimana Mas? Kayak sekarang udah ada reviewer macam-macam lagi. Ada yang di YouTube, ada yang di Instagram bentuknya konten creator selebgram, ada yang berupa post. Sampai kemarin aku lihat Bang Timur dia bikin konten khusus A to Z komik Indonesia gitu kayak gitu. Terus sekarang ada event banyak, ada segala macam. Gimana Mas? Ya nyenengin ya. Maksudnya mau dijawab apa lagi? Itu yang kita pengen gitu, terus tumbuh gitu kan, terus makin banyak, makin heboh. Waktu aku di Bumi Langit, 1-2 komik Bumi Langit dibaca sama anakku gitu. Jadi ya itu yang kita pengen sih, makin rame, makin seru. Kalau dibandingin sama luar mah nggak akan ada habisnya gitu, capek gitu ya kebandingin. Tapi yang jelas jumlah tiap tahun naik kok. Walaupun kita masih punya PR buat ngitung ya. Nah, itu tugasnya. Bagi dong Peskom database-nya. Itu tugasnya Mas Ferdian, Mas. Peskom sudah insya Allah bekerja sama dengan Mas Ferdian, si komikus. Nah, di situ ada data komik kemarin Kompak juga bilang mau kerja sama Mas Ferdian juga gitu. Jadi ya bagus lah gitu. Makin seru kan gitu. Jadi aku sempat bilang ke mereka juga kayak komikus itu bisa udah punya datanya semua, bahkan sampai judul-judul. Bagusnya komikus, kita tidak bisa baca komik di situ. Menurutku itu bagusnya. Ya. Karena diarahin jadi link aja kan. Iya, jadi benar-benar diarahin database, nanti diarahin ke sosmednya si komikusnya aja kalau memang mau baca gitu maksudku. Itu bagusnya situ. Nah, terus ngelihat industri komik sekarang Indonesia kayak gini, terus sekarang udah ada kisah yang sebagai menurutku sekarang kayak semacam penggantinya Ciayo lah. Kalau dulu kan untuk komikus baru kan bukan platform. Bener, tapi kan untuk komikus baru yang pengen dapat pendapatan tapi sambil belajar kan dulu lewat Ciayo. Ya kan? Sekarang bisa ke kisah ini gitu. Karena kisah butuh banyak banget kan teman-teman yang betul. Ya. Ngelihat yang udah kayak gini, untuk masa depan komik Indonesia peluangnya gimana Mas? Untuk orang-orang di dalamnya? Ya peluangnya makin gede lah ya, apalagi Kisah juga kan mau bikin Kisah Academy, KY Academy gitu ya. Jadi artinya kami confident bahwa job itu ada, job ngomik itu ada, pemasukan dari ngomik itu ada, tinggal kitanya ngembangin talent, ngembangin skill. Video gue kayaknya nge-freeze, tapi mudah-mudahan masih oke. Jadi masa depan harusnya ada ya. Dan nilainya itu udah nggak cuma di skala kecil gitu, nilainya udah puluhan juta US dollar gitu. Kalau kita gabungin semua orang yang hidup dari komik gitu. Ya aku ngerjain, jangan masa aku ngasih tau pendapat. Maksudku tapi oke. Kan? Sip kan, betul. Makanya kemarin aku bikin postingan gitu kan, kabur aja dulu gitu kan, yang lagi rame gitu. Terus aku bikin postingan bukan mau menjadi pahlawan gitu, tapi aku juga lagi kabur bentar nih buat nyari orderan biar industri komik Indonesia maju gitu. Dan itu nggak cuma ngomong, memang benar. Begitu kami keluar, pasti datang balik bawa project. Dan judulnya akan gede loh Mas. Betul, dan akan buka open recruitment, akan nyari talent baru gitu. Jadi ya memang
mudah-mudahan Kisai bisa jadi motor ya Iya. buat salah satu roda industri komik Indonesia. Berarti bisa lah Kisai mampir bisa dong tanggal 5-6 Juli 2025 di BIC Bandung. Emang belum dikasih slot booth ya? Tega banget. Nah, ini di sini kita langsung kasih tahu di sini. Nah, Di bulan-bulan itu aku mau itu promosi KY Academy ya di Telkom. boleh gas, boleh. Nanti aku siapin. Nah, terakhir nih Mas, sebelum Mas Eki Ya. terbang ya, Aku sambil jalan biar seru ya. boleh. Sambil jalan biar seru. Ini ARL stream ini. Meskipun ini di record. Sorry. Kedepannya nih keinginan pribadi Mas Eki untuk Mas Eki pribadi di dunia komik Mhm. dan juga Mhm. untuk komik Indonesianya sendiri itu apa Mas? Keinginan aku sih orangnya nambah banyak, Mm-mm. bisa self sustain gitu ya industrinya. Mm-mm. Terus kita tidak apa ya, mau dibilang berhenti kok kayaknya jangan gitu. Tapi kita lebih optimis lah gitu Iya. dalam melihat industri komik kita. Mm. Jadi nggak cuma jangan terlalu banyak orang yang bilang nggak ada, nggak laku, nggak bisa hidup gitu. Aku pengen lebih banyak yang melihat secara kualitas. Orang komik Indonesia dibahas bukan soal eksistensinya, tapi soal kontennya. Oh ada komik yang bahas ini keren banget gitu kan. Nah itu kan dari zamannya Pak Koban, Peskom itu udah ada tuh kayak komik jurnalistik, komik tema-tema yang berbeda gitu. Dan aku pengen orang-orang bisa ngelihat industri komik kita secara lebih positif lah. Mhm. Nah kalau buat Mas Eki pribadi? Untuk Mas Kalau buat Eki, aku pribadi, 10 tahun ke depan. mudah-mudahan aku bisa cukup punya tabungan buat bikin karya sendiri lagi. Mantap. Itu yang ditunggu-tunggu Mas. Itu yang ditunggu-tunggu. Nggak ada yang nungguin. Ada lah pastilah. Kan selama ini Mas Eki sangat aktif nih. Maksudnya kita jadi kayak, Mas Eki kok aktif banget buat komik Indonesia, tapi masa buat diri sendirinya sampai nggak ada waktunya gitu loh maksudku. Curhat, itu tadi aku curhat. Makanya aku Untuk diriku usahain sendiri tuh juga. aku usahain di semua tempat yang aku aktif, aku usahain aku bisa berkarya dikit lah. Kayak waktu di Bumi Langit kan aku inking, terus nulis gitu ya, bikin naskah. Ya mudah-mudahan di Kisahin. Kisai nanti mungkin agak jauh tapi bisa ngebantu teman-teman produksi lah Amin, nantinya. amin. Sip, terima kasih Mas Eki. Kita doakan semoga Mas Eki Sama-sama, dan thank you. Kisai dan komik Indonesia semakin berkembang dengan adanya event-event, apalagi sekarang Komik Para juga udah gede juga. Komik Furu juga sangat membantu Iya. teman-teman komik Indonesia. Dan Tokopedia juga, semoga Tokopedia juga mau mendukung Peskom. Wis. Boy. Karena kan Aku- banyak yang jualan di Tokped. Aku kemarin lagi mau ngitungin loh jualannya Gramedia di Tokopedia berapa. Iya. Itu masih Gramedia, belum Kurator. Iya maksudnya biar dapat Gramedia doang aja biar dapat angka gitu. Iya, padepokan aja tiap hari aku bungkusin paket. Sombong. Oh iya, tapi kan sekarang udah enggak karena udah enggak di sana. Oke, terima kasih buat Mas Eki, semoga perjalanannya lancar. Oke. Perjalanan Iya, pesawat terima juga kasih. sekaligus perjalanan di Komik Indonesia, dan semoga kita bisa ketemu Mas Eki di Peskom ya, tanggal 5-6 Juli 2025 di Istana BIC Bandung. Siap. Itu aja. Selamat. sekian. Selamat Lebaran. Oh benar, selamat Karena Lebaran. minggu ketiga kan ya. Minggu ketiga, benar. Minggu minggu depan depan kita selamat Lebaran. guys. Ya, silakan Minal aidin wal faizin. makan-makan opor dan maafkan kami ini termasuk saya yang omongannya kadang banyak di-cut. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Peskom. Jangan Sukses lupa buat nonton Peskom. Waalaikumsalam warahmatullahi Hey. wabarakatuh. Bye.